Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat dimulainya pertarungan antara Sekte Demonic Scheme melawan Sekte Jiwa Iblis. Tapi karena Zovan telah mendeklarasikan ia tidak akan bertarung, itu membuat Han Yunfeng sedikit kesal dan juga kecewa karena seolah-olah dirinya telah diremehkan. Walau demikian, Han Yunfeng tidak ragu, ia tetap maju untuk berhadapan dengan Zovan. Tapi tentu saja seluruh anggota Zovan menghentikannya. Qi Changlong berkata bahwa ini adalah pertarungan kelompok. Dan jika kau ingin berhadapan dengan pelayan Zuo, maka ia harus berhadapan dulu dengan 6 ahli tahap eternal milik Sekte Demonic Scheme. Ya, walaupun itu juga sebenarnya menyiratkan bahwa Han Yunfeng masih belum layak untuk berhadapan dengan Zovan. Tapi ia tidak menyerah begitu saja, melainkan langsung bersungguh-sungguh saat pertarungan pertama. Ia bahkan langsung menunjukkan bentuk jiwanya yang menggambarkan seekor harimau kepada seluruh anggota Sekte Demonic Scheme. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut bahkan dibuat terkejut karena nampaknya Han Yunfeng langsung all out pada saat pertarungan dimulai, menunjukkan jiwa itu berarti keuntungan dan juga sebuah kelemahan. Keuntungannya, seseorang bisa jauh lebih kuat, tapi kelemahannya saat jiwa tersebut hancur, maka kerusakan internal tidak dapat dihindari. Itulah kenapa Rencong sama sekali tidak mengeluarkan bentuk jiwanya saat dikalahkan oleh anggota Sekte Demonic Scheme karena ia takut jiwanya dihancurkan. Anggota Sekte Demonic Scheme nampaknya sangat tertarik dengan keteguhan dari Han Yunfeng, yang mana bahkan Tuan Muda kedua dan juga Tuan Muda ketiga sangat mengkhawatirkan kakaknya yang akan bertarung seorang diri. Tapi nampaknya Han Yunfeng tidak terlalu peduli, apalagi ia sempat teringat perkataan Wen Tao sebelumnya, yaitu jika kau menemukan lawan yang kuat tapi tidak berhasil untuk melawannya, maka sebuah penyesalan akan terus dirasakan selama seumur hidup. Ya, itu menandakan jika Han Yunfeng adalah pejuang sejati yang tidak melewatkan kesempatan untuk bertarung melawan mereka yang lebih kuat, bukan untuk kemenangan tapi hanya untuk kepuasan dirinya. Yang pertama kali berhadapan dengan Han Yunfeng adalah Qi Changlong. Ia juga menunjukkan bentuk jiwanya dan pertarungan jiwa pun dimulai. Dari kursi penonton, setiap orang nampaknya sangat tertarik dengan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Tapi Yelin berkata bahwa yang akan menang adalah Tuan Muda Han Yunfeng. Walaupun kultivasinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Qi Changlong, tapi Han Yunfeng telah menyerahkan segalanya, alias ia sudah mempertaruhkan nyawanya pada pertarungan tersebut. Dan alhasil apa yang dikatakan Yelin benar adanya. Saat bentrokan jiwa terjadi, Qi Changlong pun dikalahkan. Asumsi Yelin sama sekali tidak meleset dan menurutnya juga itu adalah keputusan yang paling bijak yang bisa diambil oleh Han Yunfeng. Karena jika berhadapan 1 lawan 6 tanpa melakukan all out dari awal, ia hanya kelelahan sampai mati bahkan sebelum pertarungan berakhir. Jadi lebih baik menyerahkan seluruhnya dari awal pertarungan sehingga ada kesempatan kemenangan. Pertarungan kedua, Bai Lian pun yang maju, tapi hasilnya tetap sama. Han Yunfeng lah yang menang. Walaupun seluruh tubuhnya kini telah dibasahi oleh keringat. Zovan yang menonton dari kejauhan bahkan dibuat kagum oleh tekad Han Yunfeng yang rela mati. Sangat berbeda dengan tuan muda dari keluarga besar ataupun sekte yang pernah ia temui sebelumnya.
sebelumnya. Para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut nampaknya juga merasakan hal yang sama. Lalu Yelin pun sedikit mengejek Yanmo. Sebelumnya kau ingin menantangku, tapi apakah kau seberani Tuan Muda Han Yunfeng untuk mempertaruhkan nyawa? Yanmo pun hanya terdiam mendengarkan pertanyaan dari Yelin. Wen Tao dan juga Xie Tianshang yang menyaksikan pertarungan tersebut nampaknya memiliki perasaan yang sama. Jika mereka akan berhadapan dengan Zofan, maka mereka harus siap mempertaruhkan nyawa. Bukan untuk menang, tapi hanya untuk kebanggaan melawan mereka yang lebih kuat. Setelahnya, Lu Xie pun maju untuk bertarung melawan Han Yunfeng. Ia sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak akan selembek Qi Changlong dan juga Bai Lian. Dan nampaknya Tuan Muda pertama Han Yunfeng sudah bisa mengetahui sifat dari Lu Xie. Ia bisa dikatakan sebagai yang terjahat di antara anggota sekte Demonic Scheme. Tapi itu tidak membuat Han Yunfeng takut. Ia malahan merasa sangat diuntungkan pada pertarungan tersebut karena Han Yunfeng telah melihat teknik-teknik milik Lu Xie saat ia berhadapan dengan sekte mistik surgawi, dan ternyata benar Lu Xie mengeluarkan teknik yang sama saat berhadapan dengan sekte mistik surgawi. Jadi Han Yunfeng bisa sedikit menebak pergerakan dan juga tindakan apa yang harus ia lakukan. Bai Lian dan juga Qi Changlong terlihat mengkritik tindakan dari Lu Xie, padahal Tuan Muda Han mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Tapi Lu Xie malah terlihat seperti bermain-main atau mempermainkan Tuan Muda Han. Jadi di sini Lu Xie menggunakan laba-laba beracunnya untuk melemahkan kekuatan dari Han Yunfeng yang terus-menerus berhadapan tanpa henti melawan racun dan juga laba-laba beracunnya. Dan ternyata rencana tersebut berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Lu Xie. Han Yunfeng benar-benar nampak kewalahan karena harus berhadapan dengan laba-laba beracun yang bahkan terkadang meledakkan dirinya untuk bisa melukai Han Yunfeng. Tapi walau demikian, Han Yunfeng sama sekali tidak menyerah. Bahkan saat saudara-saudaranya mengatakan untuk menyerah, Han Yunfeng sama sekali tidak bergeming. Adapun Lu Xie, ia juga mengagumi tekad dari Han Yunfeng. Tapi karena Han Yunfeng adalah tuan muda dari sekte jiwa iblis, Lu Xie tidak bisa membunuhnya. Oleh sebab itulah Lu Xie menyarankan agar Han Yunfeng menyerah saja. Tapi tentu saja itu sama sekali tidak membuat Han Yunfeng bergeming. Tujuannya adalah untuk berhadapan dengan Zofan. Jadi ia akan melakukan apapun untuk bisa menang sampai akhir. Tekadnya dan juga kepercayaan dirinya bahkan sampai membuat Yanmo dan juga Wu Qing terkesan. Mereka berharap jika Han Yunfeng diterima di Dragon Manor. Ya, walaupun itu sebenarnya adalah hal yang sulit mengingat Han Yunfeng hanya berasal dari sekte peringkat menengah. Tapi tentu saja semua itu juga masih tergantung keputusan dari naga ganda yang diagungkan. Kembali lagi ke pertarungan, karena Han Yunfeng tidak ingin menyerah, Lu Xie pun menyerangnya secara membabi buta. Dan sepertinya Han Yunfeng juga telah bersiap untuk mempertaruhkan seluruh yang ia miliki. Padahal kedua saudaranya telah memperingati Han Yunfeng untuk menyerah karena setidaknya ia telah mengalahkan dua lawannya. Tapi dari sudut pandang Han Yunfeng, ini bukan masalah harga diri. Jadi saat laba-laba beracun mulai berdatangan kepada Han Yunfeng, ia sama sekali tidak mundur. Menggunakan kekuatan jiwanya yaitu harimau terbang, Han Yunfeng pun menerobos dan menghancurkan setiap laba-laba beracun yang menghadangnya. Itu bahkan membuat setiap orang terkejut karena Han Yunfeng
sama sekali tidak gentar walaupun posisinya yang terpojok. Hingga pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Han Yunfeng pun membuahkan hasil. Ya, serangan jiwanya kini berhasil menyentuh Lu Xie. Ia pun terpental sampai memuntahkan darah. Tapi anehnya saat Lu Xie terkapar tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan seluruh anggota sekte Demonic Scheme malah lebih fokus menyaksikan kegagahan dari Han Yunfeng yang terbaring karena jiwanya terluka. Ya, tindakan terakhir dari Han Yunfeng bahkan sampai membuat Shi Tianshang dan juga Wen Tao terkejut. Itu adalah tindakan yang hampir sama dengan bunuh diri karena Han Yunfeng meledakkan jiwa sayap harimau miliknya untuk melukai Lu Xie, yang mana kerusakan jiwa adalah hal yang fatal. Mungkin itu akan menjadi cacat seumur hidup jika kerusakan jiwanya tidak bisa diatasi. Tapi beda halnya dengan Yanmo dan juga Wu Qing. Mereka malah sangat menyayangkan tindakan sembrono yang dilakukan oleh Tuan Mudahan. Walaupun itu adalah keputusan yang berani, tapi apa gunanya? Karena pada akhirnya itu malah akan merugikannya dan itu juga tidak akan bisa membawanya melangkah lebih maju untuk bisa bertarung melawan Zovan. Karena dari awal nampaknya itulah tujuan dari Tuan Mudahan. Mendengar komentar dari Yanmo dan juga Wu Qing, Yelin pun memberikan tanggapan. Apa yang anak muda seperti kalian ketahui, tindakan Han Yunfeng walaupun nampak begitu sembrono, tapi itu malah akan membawanya jauh lebih berkembang di masa depan nanti. Adapun luka jiwanya, Yelin yakin bahwa naga ganda yang diagungkan dirinya atau juga Zovan bisa menyembuhkan luka jiwa milik Han Yunfeng. Jadi itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Sejujurnya baik itu Yanmo dan juga Wu Qing nampak sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Yelin. Hampir semua yang ia katakan terkait dengan perkembangan Tuan Mudahan memang mungkin benar adanya. Tapi menyembuhkan luka jiwa itu bukanlah perkara yang mudah. Jika itu adalah naga ganda yang diagungkan, mungkin mereka akan percaya. Tapi bahkan dirinya dan juga Zovan bisa menyembuhkan luka jiwa, itu adalah hal yang di luar pemahaman dan juga perkiraannya. Beralih lagi ke medan pertempuran, Tuan Muda Han Yunfeng yang tubuhnya bahkan sudah sulit untuk bisa bertahan tetap berusaha untuk bangkit sambil menatap kalah Lu Xie yang terbaring. Ia pun berkata, pertarungan ketiga ini akulah yang menang. Lu Xie yang tubuhnya dipenuhi oleh luka bahkan tidak mengira jika Han Yunfeng sampai menggunakan tindakan yang ekstrim hanya untuk bisa mengalahkannya. Dari sudut pandangnya, Han Yunfeng benar-benar adalah orang gila sejati. Dan karena Lu Xie telah dikalahkan, kini Han Yunfeng pun menentang lawan selanjutnya. Nah, sebenarnya lagi-lagi Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga Han ingin menghentikan saudaranya. Tapi nampaknya Han Yunfeng sudah sama sekali tidak peduli karena yang ingin ia lakukan adalah bertarung sampai mati atau setidaknya berhadapan dengan Zovan. Dan Guihu pun maju. Ia pun berkata, akulah yang akan menjadi lawanmu selanjutnya. Walaupun tubuhnya dipenuhi dengan luka dan bentuk jiwanya juga sudah terluka parah, tapi Han Yunfeng sama sekali tidak mengendurkan diri. Bahkan bentuk jiwanya juga sampai mengaum untuk menunjukkan bahwa dirinya belum menyerah. Tapi anehnya Guihu sama sekali tidak menunjukkan aura permusuhan. Ia berjalan santai ke arah Tuan Mudahan dan yang dilakukan setelahnya adalah memegang tangan Tuan Mudahan lalu meninju 3 kali ke dadanya. Setelahnya Guihu pun pergi. Tentu saja Han Yunfeng bingung dengan tindakan dari Guihu. Tapi anehnya Yuling
Ying dan juga Kui Gang melakukan hal yang sama. Tentu saja Tuan Mudahan bertanya-tanya sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Lalu Gihu pun menjelaskan, bukankah kau akan bertarung melawan 6 ahli eternal dari sekte kami? Lalu karena kau telah memberikan 3 serangan, maka kami mengaku kalah. Ya, nampaknya seluruh anggota sekte Demonic Team sangat tersentuh dengan tekad dari Tuan Muda Han Yunfeng, sehingga mereka mengalah agar Han Yunfeng bisa bertarung melawan Zovan. Sebenarnya Zovan sendiri sedikit tidak menyukai apa yang dilakukan oleh anak buahnya, tapi janji tetaplah janji. Zovan telah berjanji jika Han Yunfeng bisa mengalahkan anak buahnya, ia akan maju. Oleh sebab itulah Zovan menepati janjinya. Ia pun bersiap untuk melawan Han Yunfeng, dan itu tentunya membuat Han Yunfeng sangat senang karena pada akhirnya ia bisa bertarung melawan Zovan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.